Shalom kakak-kakak sekalian, rekan-rekan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini lebih kepada sharing. Saya ingin membagikan prinsip pelayanan, satu prinsip saja dari pelayanan pemuda. Yang saya beri tema pada malam hari ini up to date, atau dengan kata lain mengikuti perkembangan zaman. Up to date. Rekan-rekan, dalam Amsal 22 ayat 6, firman Tuhan katakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Menarik sekali kalau dalam terjemahan New Living Translation dikatakan, "Teach your children to choose the right path, and when they are bigger, they will stay on it." Ajari anak-anak Anda memilih jalan yang benar, dan ketika mereka lebih besar, mereka akan tetap ada di atasnya, di atas jalan itu maksudnya. Jadi penting sekali kita sebagai orang-orang muda atau sebagai pemimpin-pemimpin muda untuk mendidik orang-orang muda yang kita layani. Memang di sini dalam terjemahan NLT ini children ya. Kalau dalam bahasa Indonesia orang muda. Dalam terjemahan The Message, point your children in the right direction. Arahkan anak-anak Anda ke arah yang benar. When they are old, they will not disappear. Ketika mereka tua atau dewasa, mereka tidak akan hilang. Jadi usia anak, remaja, dan tentunya pemuda itu masih bisa diarahkan ke arah yang benar. Sehingga prinsip pelayanan kita sebagai pelayan-pelayan pemuda, kita harus memberikan mereka arah, the right direction, arah yang benar. Kita harus berikan mereka arah yang benar menurut firman Tuhan ini, supaya ketika mereka tua, bahkan waktu masih muda bahkan, mereka tidak akan terhilang. Ngomong-ngomong soal terhilang, setidaknya ada dua macam kehilangan orang muda yang dialami gereja saat ini. Yang pertama, gereja kehilangan anak muda secara presence atau kehadiran. Anak-anak muda udah nggak hadir lagi ke gereja. Beberapa penyebab orang-orang muda nggak ke gereja itu karena mereka terhilang di pergaulan. Atau yang kedua, mereka malu. Ada beberapa anak muda yang saya tahu mereka tidak berani ke gereja atau malu ke gereja karena tidak punya celana untuk gereja. Coba bayangkan. Itu ada di daerah-daerah ya yang saya tahu ya. Mereka malu ke gereja karena tidak punya baju gereja. Nah, ini mungkin yang kita tidak sadari kalau kita di kota. Kalau kita ke daerah-daerah itu ada ya orang-orang seperti itu. Mereka malu ke gereja karena nggak punya pakaian untuk gereja. Bahkan tidak punya sepatu gereja, mereka malu. Di beberapa daerah itu mereka nggak mau pakai sepatu kets ke gereja, maunya sepatu pantofel itu. Baru mereka anggap itu sepatu yang pantas ke gereja. Dan saya sudah bertemu anak-anak seperti itu di pedalaman Kalimantan. Ada yang seperti itu ya. Mereka malu ke gereja, nggak punya sepatu pantofel gereja itu, nggak punya celana kain. Ya ada seperti itu. Terus orang muda nggak mau ke gereja karena nggak mau privasinya terganggu. Ada juga yang ngambek, ditegur, dan kepahitan, akhirnya nggak mau gereja. Itu juga sudah banyak saya alami di pelayanan pemuda ya. Ada yang muak dengan double standar dari gereja. Dalam hal ini mereka muak dengan para pelayan yang gak jadi teladan. Ngomongin firman tapi hidup mereka sendiri gak kudus. Jadi orang-orang muda yang mereka layani jadi muak dan akhirnya gak mau ke gereja. Liatin pendeta ngomong firman tapi hidup sehari-harinya seperti penjahat gitu, atau seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Sehingga orang-orang muda muak dan tidak mau lagi ke gereja. Atau mungkin alasan yang sedikit rohani, mereka gak mau datang ke gereja secara onsite karena mereka pikir, oh gereja sekarang kan bisa online, bisa nonton live streaming via YouTube. Dan celakanya mereka nggak nonton live streaming dari gereja mereka sendiri, tempat di mana mereka terdaftar sebagai anggota. Menariknya, rekan-rekan sekalian, kakak-kakak pelayan pemuda, walaupun nggak gereja, orang-orang muda ini kalau ditanya apakah mereka percaya Tuhan Yesus, mereka akan jawab, saya percaya, KTP saya Kristen. Mereka ngaku bahwa mereka orang Kristen. Mereka nggak sangkali Tuhan Yesus, tapi mereka nggak mau gereja.
dengan berbagai alasan yang tadi. Yang kedua, kehilangan yang dialami gereja saat ini adalah mereka kehilangan interest, ya, kehilangan ketertarikan. Kalau yang tadi presence, kehadiran, sekarang mereka kehilangan ketertarikan. Tipe seperti ini adalah orang-orang mudanya tetap hadir di gereja, tapi hati dan pikiran mereka nggak tertarik lagi dengan kegiatan gereja. Mereka hadir, presence di gereja, tetapi mereka nggak interest. Hati dan pikiran mereka itu sebenarnya nggak tertarik lagi dengan kegiatan gereja, tapi mereka hadir. Nah, ini fenomena yang ada sekarang. Penyebab hati dan pikiran mereka nggak tertarik lagi karena mereka anggap gereja itu udah kuno, nggak up to date. Lagunya, khotbahnya, liturginya bisa ditebak, predictable. Pasti nanti abis ini gini gitu. Mereka butuh sesuatu yang new, baru. Mereka bahkan lebih tertarik kepada gadget. Itu yang buat hati dan pikiran mereka nggak tertarik lagi di gereja, walaupun tubuh mereka hadir di gereja. Mereka ke gereja bukan karena mau, tetapi karena masih tinggal di rumah orang tua yang paksa mereka gereja. Ayo bangun gereja. Akhirnya mereka gereja tuh. Alasan lainnya mereka cuma takut masuk neraka. Daripada gua masuk neraka, mendingan gua gereja. Padahal di gereja juga hatinya nggak tertarik tuh sama semua kegiatan, khotbah, lagunya juga mereka nggak tertarik. Tapi mereka hadir aja. Daripada gua masuk neraka, mendingan gua ke gereja gitu. Ada tipe-tipe kehilangan seperti ini sekarang. Atau ada lagi mereka ke gereja cuma untuk eksis, update status ke gereja. Mereka buat story, lagi ibadah, tapi setelah itu udah. Mereka nggak dengerin firman Tuhan, nggak dengerin khotbah, tapi tubuhnya hadir di situ. Sebenarnya mereka nggak tertarik dengan semua kegiatan gereja. Ya kalau disuruh paduan suara ya supaya dilihat aja. Kalau mau ikut-ikut kegiatan supaya dilihat aja. Tapi sebenarnya mereka lost. Kalau yang satu tadi terhilang di luar, yang satu ini terhilang di dalam. Bukankah itu sebenarnya sebuah peristiwa yang terjadi pada perumpamaan tentang anak yang hilang? Ya, si bungsu terhilang di luar, si sulung terhilang di dalam. Dia tinggal sama bapaknya, tapi hatinya tidak seperti hatinya bapaknya yang mengampuni si bungsu yang sudah pulang. Jadi ada terhilang di luar, ada terhilang di dalam. Inilah tipe kehilangan yang dialami gereja. Gereja kehilangan anak-anak mudanya. Dua macam kehilangan ini membuat kita harus meng-up-to-date kembali cara kita melayani generasi muda saat ini. Dan untuk menjadi pelayan yang up-to-date, kita mesti jadi relevan. Inilah prinsip yang saya ingin bagikan. Untuk menjadi pelayan yang up-to-date, kita mesti menjadi relevan. Tentu ada banyak prinsip-prinsip pelayanan pemuda yang Kak Dedi dan rekan-rekan lain sudah tahu dan sudah ajarkan. Itu sebab saya katakan ini lebih bersifat sharing, mengingatkan, merefresh, atau bahkan mungkin memberikan perspektif yang lebih segar kepada kita semua. Jadi untuk menjadi pelayan yang up-to-date, kita mesti jadi relevan. Relevan itu nggak berarti sekedar bergaya. Ada banyak orang mau menjadi relevan, akhirnya dia bertindik, dia bertato, supaya relevan dengan anak-anak muda. Oh enggak, relevan itu nggak sekedar bergaya. Relevan itu bukan berarti kita kehilangan identitas kita sebagai anak terang. Supaya relevan saya pakai celana robek-robek. Apakah harus seperti itu menjadi relevan? Bukan salah, tetapi apakah harus seperti itu? Kita nggak boleh kehilangan identitas kita sebagai anak terang, atau bukan sekedar bergaya untuk menjadi relevan. Dan relevan itu nggak berarti kita menurunkan standar kerajaan Allah. Supaya relevan, mereka minum, mabuk, saya juga mabuk. Itu salah. Kamu menurunkan standar kerajaan Allah. Supaya menjangkau orang-orang yang merokok, saya juga merokok. Saya harus jadi relevan. Bukan itu relevan. Relevan itu nggak berarti kamu menurunkan standar kerajaan Allah. Nilai-nilai kebenaran harus tetap dipertahankan. Nggak boleh kehilangan identitas kita sebagai seorang pelayan muda, dan kita nggak boleh menjadi relevan hanya sekedar bergaya. Tuhan Yesus datang ke dunia jadi manusia itu pakai bahasa kita manusia. Dia sangat relevan. Tentu ada banyak hal soal relevan, tapi malam hari ini saya mau sharing soal bahasa saja, salah satunya.
Tuhan Yesus tuh sangat relevan sekali. Ia sama sekali nggak turunkan standar kerajaan Allah di dalam pelayanannya. Dia bergaul dengan orang berdosa, tapi dia tetap tidak berdosa. Menarik ya? Itu yang disebut relevan. Dia nggak turunkan standar kerajaan Allah sama sekali. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab, dia justru menaikkannya, menggenapinya, menyempurnakannya. Kamu dengar jangan membunuh, aku berkata kamu membenci saudaramu, kamu membunuh. Dia upgrade bahkan standar kerajaan Allah itu. Yang diberikan kepada Israel, dia upgrade lagi. Jadi dia sama sekali nggak turunkan standar kerajaan Allah. Tapi Tuhan Yesus sangat relevan. Dan itu tidak membuat dia berdosa. Alkitab saksikan dia tidak bercacat, tidak bercela, dia nggak berdosa. Walaupun dia harus nyambung, terkonek dengan orang-orang yang berdosa. Dia nyambung dengan orang-orang dunia, dia terkonek dengan orang-orang dunia, tapi dia tetap tidak berdosa. That is relevant. Itulah relevan. Ya, tidak menurunkan standar kerajaan Allah. Dengan kata lain, relevan itu sebenarnya kita membangun jembatan. Kenapa kita membangun jembatan? Untuk memperpendek jarak. Kenapa kita membangun jembatan? Supaya bisa kita connect, bisa nyambung. Itulah being relevan itu. Menjadi relevan itu berarti kita membangun jembatan untuk memperpendek jarak dengan mereka, supaya kita bisa connect dan nyambung dengan mereka. Apalagi kalau kita pelayan yang usianya sudah jauh lebih daripada orang-orang muda yang kita layani. Kita perlu menjadi relevan, membangun jembatan, memperpendek jarak, connect dan nyambung. Saya sudah ketemu beberapa teman Kopda, dia ngomong susah kak, karena bercandaannya sudah beda, ya beda umur, bercandaannya beda dengan anak-anak pelayan sekarang, anak-anak muda sekarang maksudnya. Dia susah mau mendekati karena bercandaannya beda gitu, gak bisa nyambung. Nah di sini kita harus belajar untuk membangun jembatan, ya, supaya kita bisa nyambung. Nah caranya adalah, salah satunya adalah kenali dunia mereka. Mengenali dunia orang-orang muda sekarang, salah satunya adalah misalnya kita melihat bahasa dan istilah yang mereka pakai. Lagu-lagu apa yang mereka sering dengarkan? Film apa yang mereka sedang tonton hari-hari ini? Siapa idola mereka? Dari mana mereka dapat informasi? Dari media sosial, dari apa? Kita harus tahu, sehingga kita bisa update. Jadi kita harus tahu dari mana mereka dapat informasi. Apakah mereka dapat informasi dari media sosial? Kita harus tahu apa-apa aja yang sedang mereka konsumsi, apa saja yang mereka sedang lihat. Kita harus tahu, supaya kita bisa membangun jembatan kepada mereka. Apa yang mereka sedang butuhkan, mereka tertarik dengan apa hobi mereka. Itu kita harus kenali supaya kita menjadi relevan. Kita memperpendek jarak dengan orang-orang muda yang kita layani. Jangan mereka cerita film ini kita bingung, film apa itu gitu. Kita nggak tahu. Ya, kita tidak menurunkan standar kerajaan Allah, tetapi kita harus ngerti gitu, supaya kita memperpendek jarak. Dan itu kita gunakan untuk melayani mereka. Gunakan semua informasi itu, yang tadi itu baru beberapa saja. Informasi-informasi itu tentang dunia mereka kita gunakan sebagai ilustrasi di dalam khotbah, di dalam sharing, di dalam ngobrol dengan mereka. Sehingga kita bisa connect, bisa nyambung dan menyampaikan nilai-nilai kebenaran kepada mereka. Nah, rekan-rekan sekalian, kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pakai berbagai macam perumpamaan di zamannya. Zaman itu pertanian cukup banyak, jadi dia banyak pakai ilustrasi soal pertanian, perumpamaan tentang penabur, soal perdagangan, perumpamaan tentang talenta, perumpamaan tentang orang-orang di kebun anggur, dan berbagai macam perumpamaan soal perdagangan dan perkebunan, pertanian. Tuhan Yesus pakai berbagai macam perumpamaan itu. Nah sekarang di zaman kita bisa pakai ilustrasi seputar gadget, sinyal, cas. Itu sesuatu yang paling relevan dengan orang-orang muda saat ini. Istilah-istilah kekinian, Instagramable, shutdown, shortcut, upgrade, update, dan berbagai bahasa-bahasa lain yang bisa kita gunakan untuk nyambung, untuk connect dengan mereka.
Ini salah satu perspektif saja ya rekan-rekan yang saya ingin bagikan. Tentu ada banyak hal lainnya. Jadi kita mesti membangun jembatan itu supaya kita nyambung, kita connect dengan mereka. Karena semua itu membantu kita terhubung dan memperpendek jarak dengan mereka. Rekan-rekan, ada dua generasi yang sangat terpengaruh dengan iptek. Generasi milenial, kebanyakan dari kita di sini, yang lahir 1980 sampai 1996. Cirinya itu biasanya suka consume. Media sosial lebih kepada consume, bermain ya, dan paling mengupload gitu ya sesuatu. Kalau generasi Z yang lahir 1996 sampai 2010 itu lebih suka create. Itu sebabnya TikTok itu populer di Gen Z. Mereka buat konten joget-joget yang gak jelas itu gitu ya, atau buat beberapa hal. Intinya mereka meng-create, content creator ya. Selain memang ada generasi milenial, tapi lebih banyak kepada generasi Z yang memang lebih suka meng-create. Jadi ini dua generasi memang yang sangat terpengaruh dengan iptek. Dan ini kita harus kenali, karena inilah orang-orang yang kita sedang layani di pelayanan pemuda. Beberapa contoh pop culture saat ini adalah misalnya fandom. Kita mesti tahu ya, orang-orang muda yang kita layani mereka lebih kiblatnya kemana? Ke Korea, BTS Korea, BTS Army gitu, atau ke mana? Ke Inggris kah? Ke Coldplay? Mereka buat fandom-fandom tuh. Atau mungkin yang fandom sepak bola, fans-fans itu ya, fandom tuh fans-fans gitu. Mereka fans Barcelona kah, Barca kah, gitu, Argentina kah, atau Lionel Messi atau Spanyol atau apa saja, atau mereka suka MotoGP dan lain-lain. Kita paling tidak mesti tahu. Ada budaya modern saat ini lagi mukbang, makan itu ya. Ini sudah cukup agak lewat, sempat beberapa kali heboh ya. Makan dikontenin gitu ya. Dan itu kan bisa kita jadikan ilustrasi sebenarnya. Misalnya ilustrasi Tuhan mereka perut gitu ya, perut mereka gitu kan ada di Alkitab gitu. Jadi untuk menyampaikan nilai-nilai kebenaran di situ. Ya, TikTok itu sebagian dari budaya populer saat ini. Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat, Likee, WA, Metaverse, Ome TV, itu sekarang lagi cukup hangat di kalangan orang-orang muda yang kita layani. Ya, mungkin kalau di daerah-daerah ya paling banter Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Ya, kalau di kota perkotaan kemungkinan bisa sampai Ome TV. Ya. Kita harus tahu juga film-film, movie apa yang mereka tonton. Yang terbaru misalnya FaceX. Ya. Apalagi kita harus tahu update game-game yang mereka sedang mainin apa. Kita nggak harus jadi gamersnya. Itu sebabnya saya bilang kita nggak boleh kehilangan identitas. Kita pelayan-pelayan, kalau kita nggak suka game bukan berarti kita harus sampai suka main game, enggak. Paling tidak kita tahu dan kita bisa searching apa aja yang sebenarnya ada di situ sehingga kita bisa jadikan itu sebuah ilustrasi. Free Fire, Mobile Legends, dan berbagai macam hal ya. Kita harus melihat ini karena ini kita dapat jadikan sebuah jembatan. Ya, sekali lagi ini sebagai jembatan untuk kita memperpendek jarak dengan mereka. Orang-orang muda yang kita layani, terutama di daerah perkotaan, tidak menanam padi di ladang, di sawah, yang di pedalaman mungkin masih, ya. Tapi kalau yang di perkotaan kita harus melihat ini, mereka dunianya itu gadget, gitu. Dunianya itu internet. Jadi kita mesti memahami, membangun jembatan di situ, sehingga kita bisa menjangkau mereka atau memperpendek jarak dengan mereka. Itu sebabnya mari kita jadi pelayan yang up to date, jadi relevan, connect, nyambung dengan orang-orang muda yang kita layani. Apa tujuannya? Supaya kita bisa bawa mereka ke frekuensi yang Tuhan kehendaki. Supaya kita sefrekuensi dengan mereka. Bukan kita yang menurunkan standar kita yang mengupgrade standar mereka. Kita membawa frekuensi mereka itu harus di-upgrade. Bawa ke frekuensi yang kita kehendaki seperti yang Tuhan kehendaki. Gimana kita bisa bawa mereka? Harus ada jembatan. Mereka di sini, kita di sini. Gimana caranya? Harus ada jembatannya. Kita harus membangun jembatan supaya bisa mereka lewat sampai ke frekuensi yang Tuhan kehendaki untuk mereka melalui pelayanan kita. Itulah yang saya sebut up to date.
menjadi relevan. Nah, kalau dalam pelayanan kontekstual, prinsip itu sebenarnya disebut prinsip bunglon. Waktu Rakernas kemarin ada tema soal kontekstual, ya, itu prinsipnya sebenarnya sama seperti prinsip bunglon. Kalau dalam pelayanan kontekstual, itu namanya being relevan, menjadi relevan. Dan itu prinsip yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Itu tujuannya. Itu purpose-nya. Dia mau memenangkan sebanyak mungkin orang. So, apa yang dilakukan Rasul Paulus ayat 20? Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Dia menjadi relevan, up to date. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi, itu tujuannya. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Dia menjadi relevan, jadi bunglon. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, that is standarnya. Itu standarnya, dan dia nggak turunkan itu. Standarnya dia nggak turunkan, tapi caranya dia bisa update, dia bisa sesuaikan, dia bisa adaptasikan. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, itu tujuannya. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Luar biasa ini Rasul Paulus, ya. Tujuannya apa? Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Kalaupun dia sadar aku nggak bisa jangkau semuanya, paling tidak beberapa dari antara mereka aku bisa menangkan. Aku bisa bina, aku bisa mentoring mereka. Ayat 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Menarik sekali rekan-rekan, dalam terjemahan The Message, saya langsung bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya. Rekan-rekan bisa cek di The Message, ya, 1 Korintus 9 ayat 19-23. Dalam bahasa Indonesia dikatakan gini, meskipun saya bebas dari tuntutan dan harapan semua orang, saya telah secara sukarela menjadi pelayan bagi siapa saja dan semua orang untuk menjangkau banyak orang. Religius, non-religius, moralis yang cermat, imoralis yang hidup longgar, yang kalah, yang terdemoralisasi, siapapun, whoever. Rasul Paulus bilang whoever, ayat 22 ini. Lalu dia katakan, I didn't take on their way of life. Menarik ini. Saya tidak mengambil jalan hidup mereka. Ini yang saya sebut standar. Dia nggak turunkan standar kerajaan Allah. Seperti Rasul Paulus, seperti Tuhan Yesus. Saya tidak mengambil jalan hidup mereka. Kalau mereka ngerokok, saya nggak ngerokok. Saya tidak ambil jalan hidup mereka. Saya menjaga sikap saya di dalam Kristus. I keep my bearing in Christ, but I enter their world and try to experience things from their point of view. Menarik, ya. Tetapi saya memasuki dunia mereka dan mencoba untuk mengalami hal-hal dari sudut pandang mereka. Itu yang saya sebut tadi, kita harus tahu dunia mereka, bahasa mereka. Kita harus tahu film apa yang mereka tonton. Kita harus tahu bahasa yang mereka gunakan. Supaya apa? Supaya kita tahu hal-hal dari sudut pandang mereka. Dan dari sudut pandang itu kita bisa menyampaikan kebenaran. Menarik, ya, kalau saudara perhatikan ini, saya tidak mengambil jalan hidup mereka. Tetapi saya memasuki dunia mereka dan mencoba untuk mengalami hal-hal dari sudut pandang mereka. Saya telah menjadi hampir semua jenis pelayan yang ada dalam upaya saya untuk memimpin mereka yang saya temui ke dalam kehidupan yang diselamatkan Tuhan. Saya melakukan semua ini karena pesan, the message itu, firman itu, Injil itu. Saya tidak hanya ingin membicarakannya, saya ingin berada di dalamnya. I want to be in on it. Jadi kita harus ada di dalam mereka, kita harus menjadi relevan, kita harus tahu dunia mereka, kita harus memperpendek jarak dengan mereka untuk membawa mereka sefrekuensi dengan yang Tuhan kehendaki.
So, rekan-rekan, kakak-kakak pemimpin pemuda sekalian, demi generasi kita dan generasi di bawah kita, seperti Tuhan Yesus dan Rasul Paulus pada zamannya, mari kita jadi pelayan Tuhan untuk anak-anak muda yang selalu up to date, menjadi relevan, tidak menurunkan nilai standar kerajaan Allah, tetap menjaga identitas kita, tetapi kita bisa menjangkau orang-orang muda yang kita layani. Semoga sharing ini bisa mengingatkan kita, merefresh kita, atau memberikan perspektif yang baru untuk kita menjangkau, melayani orang-orang muda yang Tuhan percayakan dalam pelayanan kita masing-masing. Saya berharap kita semua belajar sesuatu dari sharing ini. Tuhan berkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di sorga, kami berterima kasih untuk sharing yang boleh kami sama-sama dengarkan. Biarlah kami semua jadi pelayan Tuhan yang up to date, yang relevan, yang dapat menjangkau orang-orang muda yang kami layani. Ada yang melayani di perkotaan, ada yang melayani di pedalaman, di pedesaan. Biarlah kami semua dapat melihat dunia dari orang-orang muda yang kami layani masing-masing. Di kota dan di desa mungkin saja berbeda. Tapi biarlah kami belajar semua ini dan dapat menjangkau, membangun jembatan, memperpendek jarak dengan mereka. Seperti Tuhan Yesus dan Rasul Paulus. Biarlah kami semua menjadi pelayan-pelayan muda yang relevan, up to date, demi kemuliaan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk renungan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.